Ya, Ayo mulai. mulai Nuy. Senurul mau ini. Senurul. Iya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini presentasi mata kuliah PTK akan dilaksanakan oleh beberapa kelompok. Pertama ada kelompok 4, kedua kelompok 5, dan ketiga kelompok 6. Lanjut saja kepada kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil PTK-nya. Silakan kepada kelompok 4, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya mau bertanya kepada penanggung jawab. Apakah ini di-record? Di-record ya? Ya, di record. Baik, terima kasih. Lanjut saja langsung kepada materi. Ini kelompok 4 dalam penelitian tindakan kelas mengambil judul yaitu penerapan metode ceramah plus tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman sejarah Khalifah Bani Umayyah. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Dewi Setia dan Puput Anissa. Ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang penelitian ini, yaitu bentar ya. Pada tahapan pertama, kami melakukan izin penelitian pada tanggal 17 Februari 2025, mengajukan izin penelitian kepada kepala sekolah, dan lanjut pada tanggal 20 Februari 2025, kami mengajukan izin kepada guru PAI untuk melaksanakan penelitian di kelas 7. Kami melaksanakan penelitian ini berlokasi di SMP Plus Al-Basyari yang berjumlah 20 siswa. Bentar ya, mohon maaf. Hasil yang kami dapatkan yaitu mendapatkan izin melakukan penelitian selama bulan Februari 2025. Latar belakangnya itu berdasarkan hasil observasi awal, pemahaman siswa terhadap materi sejarah Khalifah Bani Umayyah ini masih rendah. Metode ceramah konvensional kurang menarik perhatian para siswa. Dibutuhkan metode interaktif seperti metode ceramah plus tanya jawabnya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sejarah Khalifah Bani Umayyah melalui metode ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab. Pada siklus pertama yang kami lakukan yaitu perencanaan seperti menyusun RPP dengan metode ceramah plus sesi tanya jawab, menyediakan media pembelajaran seperti ponsel untuk melihat YouTube ya, karena kurangnya media pembelajaran yang disediakan dalam sekolah, makanya kami menggunakan ponsel yang kami miliki berdua, itu menonton bareng-bareng siswa menggunakan satu HP ditonton bareng-bareng.
kayak terpisah gitu, cewek-cewek, cowok-cowok gitu, karena ya keterbatasan ini ya media pembelajarannya. Terus menyiapkan instrumen seperti penilaian pretest dan post-testnya. Pelaksanaan tindakan yang kami lakukan yaitu kami menyampaikan materi dengan ceramah interaktif. Setelah menyampaikan materi, kami melakukan sesi tanya jawab untuk melibatkan siswa. Dan siswa kami beri seperti post-test setelah pembelajaran. Nah, observasi yang kami dapatkan seperti aktivitas siswa yang masih terbatas, hanya beberapa yang aktif menjawab. Sebagian besar siswa masih pasif dalam dalam menjawab pertanyaan. Kayak masih males gitu loh anak-anak teh ya. Bentar. Terus hasil post-test dan pretest juga sedikit meningkat, namun belum signifikan ya. Selanjutnya itu refleksi. Dapat disimpulkan bahwa metode ini sudah tepat, tetapi pelaksanaannya perlu lebih menarik. Tanya jawab perlu diarahkan lebih merata, tidak hanya pada siswa yang aktif, namun pada siswa yang masih pasif juga harus kita lakukan. Maka tindakan ini mungkin harus diperbaiki dan dilanjutkan ke siklus kedua. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada pemateri kedua. Goreng patut. Materi kedua, ayo. Kira-kira. Baik, langsung saja. Ada suaranya tidak? Ada. Langsung saja. Masuk ke bagian siklus 2. Kita lanjut pakai metode ceramah plus tanya jawab. Tapi kali ini kita evaluasi dulu dari siklus sebelumnya. Waktu di siklus 1 masih banyak siswa yang malu-malu buat jawab atau malah bingung pas ditanya. Jadi di siklus 2 ini kita coba beberapa hal biar suasana kelas lebih hidup dan siswa bisa lebih paham. Yang pertama, pertanyaannya kita buat lebih bervariasi. Ada yang gampang buat mancing semangat, ada juga yang bikin mereka mikir lebih dalam. Terus yang kedua, kita kasih waktu lebih banyak buat mereka diskusi sama temannya sebelum jawab. Jadi nggak langsung ditembak, suruh jawab sendiri. Yang ketiga, kita juga kasih apresiasi kecil kayak pujian atau tepuk tangan buat yang berani jawab. Hasilnya, siswa jauh lebih aktif dan pemahaman mereka naik jadi 70% dari sebelumnya yang cuma 60% di siklus 1. Jadi bisa dibilang makin kita bikin suasana belajarnya interaktif, makin ngerti juga mereka sama materi sejarah Bani Umayyah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Teneng. Baik, terima kasih kepada presentasi dari kelompok 4. Lanjut saja. Lanjut apa pertanyaan dulu? PJ. Dilanjut. Boleh saya lanjut sesi tanya jawab bisa.
Eh, lanjut saja kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Diutamakan untuk kelompok 5 ya yang bertanya. Oke. Kelompok 5 siapa aja? Recording stopped. Recording in progress. Moderator izin bertanya kepada kelompok 4, mengapa pertanyaannya mengapa memilih metode ceramah plus tanya jawab dalam penelitian tindakan kelas ini? Apakah dapat dipahami? Boleh diulang nggak pertanyaannya apa? Pertanyaannya, mengapa Anda memilih metode ceramah plus tanya jawab dalam penelitian tindakan kelas ini? Baik, terima kasih pada Lima yang sudah bertanya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Untuk kelompok 5, pertanyaannya mungkin bisa ditampung dulu ya, sambil menunggu yang lain. Ada kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, beberapa materi. Mohon perkenalkan diri ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Saiful Rumakai, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya kepada materi kelompok 4. Setelah dilihat dari pemutaran materi yang di atas, bahwasanya ada beberapa kendala dalam pelaksanaan PTK tersebut. Selain daripada kendala dalam media pembelajaran, kendala apa saja yang lain selain daripada kurangnya media pembelajaran dalam pelaksanaan PTK tersebut? Apakah bisa dipahami? Bagaimana pertanyaannya? Boleh diulang? Pertanyaannya, poinnya adalah selain kurangnya media pembelajaran, kendala apa saja yang Anda hadapi dalam pelaksanaan PTK tersebut? Terima kasih.
Apakah dapat dipahami? Paham nggak pemateri? Pertanyaannya, kendala apa saja yang Anda hadapi dalam melaksanakan PTK selain kurangnya dalam media pembelajaran? Nah, Ya, ya, betul sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ipul yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk menjawab ya. Mungkin ditampung dulu ya pertanyaannya. Sebentar. Bentar ya guys. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Siti Sarah. Tadi pertanyaannya, mengapa Anda memilih metode ceramah plus tanya jawab dalam penelitian tindakan kelas ini? Kita pilih metode ceramah plus tanya jawab karena menurut kita itu cara yang cukup efektif buat nyampein materi dengan jelas, tapi tetap ada interaksi sama siswa. Jadi, nggak cuma satu arah aja, mereka juga bisa aktif nanya atau kasih tanggapan. Selain itu, metode ini juga fleksibel. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung dibahas bareng. Intinya sih biar suasana kelas enggak kaku dan siswa lebih mudah ngerti materinya. Bisa dipahami gak, Teh Siti Sarah? Iya bisa. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ipul. Kendala apa saja yang kami hadapi dalam melaksanakan penelitian tindakan ini selain kurangnya dalam media pembelajaran? Pertama, keterbatasan waktu yang kita miliki, kayak membagi waktu. Contohnya, Teh kan sibuk ngajar ya, gitu, terus bisa membagi waktu gitu. Gimana caranya kita bisa melaksanakan penelitian tindakan ini secara bersama-sama. Itu yang kedua, setelah menentukan tanggal kapannya, ternyata ada kendala lain, yaitu saya sendiri sakit, jadi susah juga gitu kan buat melaksanakan PTK tersebut. Terus keterbatasan waktu yang lainnya itu waktu yang terbatas untuk melaksanakan
seperti sesi diskusi dan tanya jawab yang tidak maksimal. Terus keberagaman kemampuan siswa. Siswa dengan kemampuan berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Tambah keadaan kelasnya, kayak mungkin karena masih kelas 7 ya, jadi agak susah gitu buat disuruh diskusinya. Kayak misalkan kita lagi perkenalan diri nih, tujuan kita tuh mau apa, terus kita mau memperkenalkan diri dan mau kenal juga ke anak-anak, agak susah gitu, kayak kebanyakan bercanda. Kadang kita nanyanya serius, dijawabnya bercanda gitu. Terus siswa juga gimana ya, sedikit rendahnya partisipasi siswa gitu, kayak beberapa siswa cenderung pasif, kayak gak mau bertanya ataupun menjawab itu selain mereka bercanda juga. Mungkin karena kurangnya keterlibatan orang tua ya, kayak kurangnya dukungan orang tua dalam proses belajar siswa, terus ketidakseimbangan penyampaian materi yang kita sampaikan, mungkin terlalu banyak ceramah atau tanya jawab yang terlalu sedikit, mungkin bisa membuat pembelajaran kurang efektif. Terus motivasi siswa yang berbeda juga, tidak semua siswa tertarik dengan materi sejarah yang kita lakukan, yang mempengaruhi pemahaman mereka. Tantangan dalam evaluasi seperti evaluasi yang terbatas hanya pada tes bisa tidak menggambarkan pemahaman siswa secara keseluruhan. Terus pengaruh faktor eksternal seperti masalah pribadi atau siswa bisa mengganggu fokus mereka dalam belajar, kayak kebanyakan bercanda, ada yang ngantuk juga ada. Mungkin hanya sekian ya yang dapat saya jawab. Bagaimana Bang Ibu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat dipahami. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulan dari penelitian tindakan ini yaitu metode ceramah plus tanya jawab efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Guru juga disarankan menggunakan metode ini lebih sering dalam pembelajaran sejarah Islam. Sekolah juga dapat menyediakan media pembelajaran interaktif untuk mendukung metode ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil PPT-nya. Mungkin kita lanjutkan saja kepada presentasi selanjutnya dari kelompok 5. Dilanjutkan. Kita pindah ke link yang lain ya. Waktunya udah mau habis. Link yang ini. Oke. Ya, ntar saya share lagi linknya.